Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aznikom Teknologi ya. Kali ini kita akan garap speedometer Ninja 250 Fi dengan kerusakan mati total ya. Speedometer ini kiriman dari salah satu subscriber kita di channel ini ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus melepaskan antara bagian PCB dengan prem ya. Yaitu dengan cara mencabut timah-timah yang ada di kaki LCD menggunakan solder dan sedotan timah ya. Di sini videonya banyak saya skip ya kawan, soalnya di prosesnya terlalu panjang dan memakan durasi ya, makanya banyak bagian-bagian yang memang tidak perlu ya saya potong ya kawan. Oke, lakukan seperti ini, lakukan dengan hati-hati. Pastikan si timah-timah di kaki LCD itu terangkat dengan baik ya. Cara memastikannya yaitu kita goyangkan si kaki LCD itu. Kalau sudah goyang, fix si LCD itu sudah aman ya. Si kakinya udah aman. Oke, ini telah selesai. Saya cabut ya setiap timah di kaki LCD-nya. Lanjut kita proses memisahkan antara prem bagian atas dengan PCB ya. Di sini ada baut, kita lepaskan dulu baut bagian ini. Dan hal yang paling sulit yaitu di bagian backlight ya. Langkah selanjutnya ada yang lupa, kita harus mencabut dulu jarum ya supaya gampang pas proses pelepasannya. Di sini saya menggunakan alat sederhana, menggunakan 2 sendok ya. Buat teman-teman yang melakukan ini di rumah, lakukan dengan hati-hati ya. Jangan sampai patah. Oke, bagian hitam sudah terlepas, lanjut bagian jarum juga sudah terlepas. Kita lanjut angkat, pisahkan antara prem atas dan PCB ya. Di sini ada yang sering terlupakan yaitu jalur backlight ya. Ini dia jalur backlightnya. Jalur backlight ini untuk LCD ya, bukan untuk yang RPM ya. Di sini menggunakan solder biasa karena timah bawahnya itu agak keras ya. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan solder uap atau hot air ya, supaya prosesnya lebih gampang ya. Oke, di sini lakukan dengan perlahan dan hati-hati, jangan sampai mengenai ke komponen yang lain ya. Saya menggunakan hot air itu kadang kena kutu-kutu yang di sampingnya itu bisa terbang, bisa hilang. Oke, pas proses pemanasan ini sambil dibantu diangkat supaya gampang terlepasnya ya kawan. Ini sudah terlepas. Bentar. Ini dia penampakan PCB-nya, banyak sekali korosi ya. Bagian sini korosi, bagian sini juga korosi, dan jelas ini kemasukan air ya. Bagian tombol juga ini, setelah saya perhatiin ternyata tombol ada yang mati satu ya. Di sini saya bersihkan dulu menggunakan cairan thinner ya, supaya kotoran-kotoran bekas korosi airnya itu hilang. Kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih supaya nanti melihat jalurnya itu lebih mudah ya. Di bagian ini juga saya skip sebagian ya, karena saya yakin lah kawan-kawan semua sudah pada tahu gimana cara membersihkannya. Cukup disikat-sikat sampai bersih menggunakan
menggunakan cairan timah ya. Oke, proses pembersihan di sini sudah selesai. Lanjut kita kerok ya untuk penyambungan jalur. Nantinya jalur-jalur yang putus kita sambung dengan kawat jumper ya. Di sini jalur 5 volt ini mati ya kawan. Jadi terputus gitu. Jadi arusnya itu nggak nyebar ya. Ini ke IC EEPROM sama ke IC control ya bagian ini. Ini jalur vital, biasanya kalau ini putus pasti jadi mati total. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini jika semoga bermanfaat maksudnya ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like. Buat teman-teman yang mau servis juga boleh ya, dari luar daerah Purwakarta juga bisa. Kita sistemnya menggunakan ekspedisi ya, seperti JNE atau JNT. Itu terserah teman-teman ya. Dan untuk WA kita ada di deskripsi. Dan untuk lokasi juga kita ada di Purwakarta, dan boleh dicari juga di Google Map. Kalau ada yang deket-deket mau merapat, boleh dicari di Google Map Aznicom Teknologi Speedometer Digital ya. Dan di sini itu cukup banyak ya jalurnya yang putus, yaitu jalur menuju khususnya di area power ya. Area power itu nyebar, ada yang ke bagian lampu sen atau lampu riting kiri kanan, ke IC control dan ke perangkat-perangkat lainnya ya. Lumayan banyak ya, makanya proses pengerjaan speedometer ini sedikit lama juga. Kebetulan untuk ini juga agak terhambat di kita ya, karena untuk stok IC EEPROM-nya kita kehabisan ya, jadi nunggu dulu. Kebetulan untuk speedometer ini juga kena ya IC EEPROM-nya. Kenapa saya tidak menggunakan odometer untuk pengukuran? Karena secara fisik juga kelihatan ya. Secara fisik juga terlihat si jalur ini putus ya. Pas proses penjamperan juga di sini banyak yang saya skip ya, karena benar-benar durasinya itu panjang, sempat juga kameranya itu mati. Akhirnya mau gak mau setelah video ini selesai saya record, suaranya nyusul, jadi agak kurang nyambung dengan apa yang ditampilkan di video dengan suara saya ya. Lakukan dengan hati-hati pas proses penjamperan juga, jangan sampai si jalur itu kena ke ground atau ke jalur yang lainnya, karena itu akan berakibat fatal ya kawan. Di sini saya melakukan pergantian, eh, bukan pergantian, lebih tepatnya ke ini ya, penyambungan jalur ya, penyambungan jalur untuk ke area sini itu biasanya untuk lampu sen sebelah kiri.
Arusnya itu didapat dari resistor 103 di sini, dan biasanya juga resistor ininya juga biasanya kena ya kawan. Mohon maaf, pas zoom saya lupa eh, tidak apa nama istilahnya lah, intinya pas ketika di zoom saya lupa ngembaliin ke semula ya, jadi pas proses tadi agak terhalang ya. Pokoknya jalur-jalur area ini itu semuanya menuju ke IC control ya. Dibutuhkan ketelitian dan kesabaran ya untuk proses perbaikan Speedo Ninja ini. Mungkin di benak teman-teman atau di pikiran teman-teman ada yang mikir ya, kalau di servis gini awet gak sih ya? Sebetulnya awet, awet ya. Sebab yang pertama, meskipun banyak jumper, kalau di saya itu bekas jumperannya itu, bekas solderannya itu yang tadi kan kita ngelupas jalur ya, terus kita jumper. Nah di situ kita nggak biarin ya, saya itu nggak membiarkan si jumperan atau si solderannya itu begitu aja ya. Jadi kita lindungi si bekas jumperan atau penyambungan jalur itu dengan cat ya, dengan cat PCB yang bisa keringnya hanya menggunakan sinar UV ya. Jadi untuk awet ya insya Allah awet. Sebab saya berpikir entah itu salah atau apa, tapi menurut pemikiran saya, kalau seandainya si jumperan ini, nah seperti kayak gini ya, kayak gini, ini kan kita kasih timah, lanjut kita kasih kabel untuk jumper. Nah kalau dibiarin mungkin lama kelamaan ini bisa korosi ya, mungkin, dan bisa terjadi korosi. Makanya saya putuskan untuk udahlah kita cat ulang lagi supaya makin awet. Oke, ini penjamperan jalur 5 volt ya. Jalur 5 volt ini menuju ke IC control dan IC EEPROM. Dan untuk proses penjamperan seperti ini susah-susah gampang ya. Gampangnya itu kalau udah nempel, susahnya itu susah nempel. Sengaja saya menggunakan kawat kecil ya, supaya tidak terlalu kelihatan kabel kesana kemarinya. Kalau menggunakan kecil seperti ini tidak terlalu kelihatan dan sedikit agak rapi ya, dibanding dengan kawat jumper yang agak gede. Jadi nanti pas proses pengecatannya juga enak. Dan untuk Speedo ini saya agak sedikit heran juga ya, karena si mikanya itu dalam keadaan baik-baik saja. Biasanya kalau Ninja udah kena air, biasanya mikanya itu entah itu pecah atau sudah retak ya. Tapi ini mikanya bagus ya, baik-baik saja. Entah dari pemiliknya udah diganti setelah Speedonya mati atau gimana. Tapi kalau ngelihat dari histori air, dia itu masuk antara sambungan mik atas dan bawah ya. Tapi sama kita dibikin aman ya. Dibikin aman, sekelilingnya itu kayak kita kasih lem. Nah ini udah nyala ya kawan, speedonya udah nyala, udah normal, cuman tidak 100% normal sebab IC kontrolnya itu mati ya. Di sini juga si lampu sen atau lampu reading ya sebelah kiri itu tidak nyala ya, tetap mati. Sementara yang sebelah kanan nyala. Kita tes.
Nah, itu dia, yang sebelah kanan nyala, tapi yang sebelah kiri mati. Ini biasa terjadi, yaitu yang pertama jalur ground juga ikut putus. Nah, kalau udah jalur ground udah kita jumper, ternyata tidak ada masalah, berarti ada masalah di bagian lain ya. Bisa jadi lampunya juga mati, bisa. Makanya kita harus cek secara perlahan dan membutuhkan waktu yang lumayan banyak ya. Jadi saya mengerjakan satu unit ini 2 jam waktunya. Video ini bisa saya persingkat menjadi kurang lebih di angka 45 menitan. Oke, kita coba jumper kembali untuk jalur groundnya yang menuju ke lampu sen. Lakukan dengan hati-hati, teliti juga, sabar juga, karena terkadang udah menurut kita si jumperan ini nempel, tapi begitu ditarik putus lagi. Ada di momen-momen seperti itu. Mohon maaf ya, cara bicaranya belepotan karena masih belajar ya kawan. Oke, kita jumper juga ke sini. Di sini ada resistor ya yang memberikan arus ke lampu sen. Karena memang tadi setelah saya lihat secara fisik ya emang kelihatan si jalurnya itu putus. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke, kita tes apakah lampunya akan nyala. Lampu sen sebelah kiri ya. Ternyata masih mati. Padahal jalur sudah posisi aman. Biasanya kalau seperti ini fix si resistor 103 itu mati ya. Jadi dia tidak bisa memfilter arus. Percobaan kedua masih mati juga. Kita tes dulu lampunya, takutnya lampunya memang mati. Oke, lampunya nggak ada masalah ya. Dan untuk jalur juga udah oke, udah tidak ada masalah, jalurnya udah tersambung. Berarti permasalahannya di komponen. Jalur sudah oke, lampu oke, berarti permasalahannya di komponen. Jadi untuk kunci perbaikan itu kita cari dulu hal yang termudah ya. Kita cek dulu dari hal yang termudah.
Untuk khusus ya, khusus Service Ninja 250 itu kita ada garansi ya selama 2 bulan ya kawan. Di sini saya masih penasaran ya. Jadi saya coba dulu soalnya tadi saya agak sedikit ragu di jumperan ya. Di sini saya masih penasaran, saya nyoba kembali apakah nyala atau tidak. Oke, masih mati ya, teman. Ya, teman-teman, sorry. Belepotan cara bicaranya. Buat mastiin saya juga menggunakan apometer ya untuk cek arus. Oh ya, ada yang bertanya nih di si apometer ini karena saya menggunakan hanya probe positifnya aja ya. Dari teman-teman subscriber ada yang bertanya probe negatifnya itu ikut kemana ya. Probe negatifnya itu saya ikutkan ke jalur negatif yang menuju PCB ya, yang menuju ke speedometer ya. Oke, di sini 5 volt dia nggak mau keluar ya kawan. Sementara tadi yang sebelah kanan dia itu ada 5 volt. Dan ini saya cek sekalian untuk tombol. Fungsi tombol ternyata tombolnya bermasalah ya. Arus 5 voltnya hadir tapi begitu dipencet harusnya dia langsung drop ya. Dari 5 volt itu turun berarti tombol itu fungsi. Nah, ini diam. Ataupun sebaliknya. Nah, seperti ini dia langsung drop, balik lagi 5 volt, ini normal. Ataupun sebaliknya, begitu kita cek dia drop bukan 5 volt, itu bisa jadi tombolnya jelek atau jalurnya yang putus. Ini tombolnya yang jelek. Oke, di sini sudah bisa dipastikan ternyata si jalur 5 volt itu nggak ada. Kita cek di area ini ya, di area resistor ya. Di sini dia tidak bisa memberikan tegangan, maka kita langsung ganti aja ya si resistor ini. Untuk kodenya 103 ya, kode resistornya. Dan itu harus sama ya dengan kode 103. Oke, resistor sudah terlepas. Jangan lupa cek juga jumperannya karena di sini juga terdapat jumperan yang menuju resistor ini. Saya cari dulu pengganti resistornya. Oke, ini dia penggantinya ya. Kecil sekali ya komponennya. Saya menggunakan resistor yang baru ya. Prosesnya itu masih panjang ya. Di tahap ini juga kita baru fokus di lampu sen terlebih dahulu ya. Setelah ini kita lanjut ke yang lainnya ya.
speedometer sudah nyala, sudah, si jarum juga bakalan sudah bergerak, cuman si odometer pasti dalam kondisi nol ya, tanpa ada odometer. Terus si lampu sen juga yang sebelah kiri itu mati ya. Makanya kita perbaiki satu persatu. Sebetulnya ini adalah salah satu kenapa di konten saya itu ninja itu jarang muncul ya, karena prosesnya itu panjang sekali dan memang cukup ribet gitu. Jadi untuk record itu terkadang saya males gitu, karena fokus saya itu fokus ke servisan ya. Oke, ini udah kita lakukan pergantian resistornya dan sudah nyala, sudah normal lampu sen. Oke. Dan ini untuk pembuktian ya, kita gunakan jarum untuk pembuktian bahwa speedometer ini sudah normal. Ya di sini ada error ya dari stepper, yaitu gerak-gerak seperti itu steppernya jelek ya. Tuh seperti itu ada beberapa hentakan, itu steppernya yang jelek. Oke, mantap, prosesnya sudah selesai dan kita lanjut fokus ke EEPROM ya. Kenapa nggak saya buktikan, karena emang sudah pasti ya, tadi udah hidup, cuman EEPROM itu pasti nol, nggak bakalan muncul angkanya. Kalau servis seperti ini, mau nggak mau speedometer itu harus bakalan ke reset odometernya ya. Saya cabut dulu untuk IC EEPROM bawaannya. Ini kakinya satu putus ya. Oke, ini sudah tercabut dan di sini jalur yang tadi di belakang di jumper juga putus. Area IC EEPROM ini banyak jalur yang putus juga. Dan ini IC EEPROM bawaannya ya. Sebentar, kameranya belum fokus. Nah, perhatikan kaki IC EEPROM yang sebelah kiri ya. Di situ ada kakinya yang putus, harusnya 4 jadi 3. Oke, ini IC EEPROM pengganti ya. Udah saya program ulang. IC EEPROM-nya menggunakan IC EEPROM baru, udah saya program, udah saya isikan programnya, lanjut kita pasang. Setelah proses pemasangan ini ada tahap lain, yaitu eh, kembali menyambung jalur yang menuju IC EEPROM ini yang putus. Intinya lumayan ya, lumayan ribet untuk Ninja ya, khusus Ninja. Dan rata-rata speedometer Ninja si IC EEPROM-nya ini hampir semua yang mengalami kerusakan mati total, si IC EEPROM itu pasti kena. Jarang saya menemukan speedometer Ninja yang IC EEPROM-nya itu masih bagus ya. Rata-rata itu pasti kena. Oke, ini sudah terpasang dengan baik dan di sini ada jalur yang putus juga. Ini jalur semuanya menuju ke IC EEPROM ya. Ada yang lebih parah dari ini juga ada.
Dan pada bagian ini yang lumayan melelahkan ya kawan, soalnya jalurnya sana kemari ya. Di sini saya menyiapkan dulu kawat jumpernya ya. Oke, kita kasih timah dulu jalur yang tadi kita kelupas ya, bertujuan supaya si pas proses penjamperan itu gampang ya kawan. Di sini jalur EEPROM yang putusnya itu kaki nomor 2 dari bawah ya, dari data isi kontrol itu jalurnya putus. Terus dari bawah juga putus ya kawan. Dari balik PCB ini yang tadi saya bilang 5 volt menuju IC EEPROM. Di servis yang ini itu ada satu yang terlewat ya, yaitu proses record pergantian lampu backlight ya, karena permintaan yang punya ini warna aslinya kuning, minta diganti dengan warna putih ya. Proses itu tidak terekam ya, karena benar-benar si kameranya, saya nggak nyadar ternyata kameranya itu mati ya, handphonenya lowbat.
Jadi nanti di eh, ada proses yang terlewat ya, pergantian lampu backlight LCD sama lampu backlight untuk RPM. Bawaan aslinya itu warna kuning dan diganti dengan warna putih ya. Oke, tadi bagian yang menuju ke IC control kita sudah jumper, dan kita tinggal jumper kembali ini area power 5 volt ya, yang menuju ke IC EEPROM. Karena di sini tuh seperti pertigaan ya jalurnya. Oke, tahap tadi sudah selesai ya. Sekarang kita pindah ke tombol ya. Kita lakukan pergantian tombol yang untuk IC EEPROM, arus yang menuju IC EEPROM sudah selesai. Sekarang kita lanjut pergantian tombol ya. Karena tombol ini emang sedikit bermasalah ya kawan. Nah, ini dia untuk kaki-kaki si tombolnya juga udah pada putus ya kawan. Dan di sini banyak sekali bekas-bekas air.
pemasangan tombol ini emang agak sedikit susah ya kawan. Jadi ini udah terpasang ya. Prosesnya juga saya skip ya. Prosesnya ini udah terpasang. Semua sudah terpasang. Nah, ini yang saya bilang ya. Kita cat menggunakan cat PCB ya. Bertujuan supaya si bekas-bekas kita jumper, bekas-bekas kita kerok, jalur-jalur itu tertutup kembali, jadi terhindar dari korosi. Cat ini kering, hanya bisa kering menggunakan sinar UV ya, atau bisa dijemur juga. Cuman kalau dijemur, sepengalaman saya itu yang keringnya hanya bagian luar ya, bagian dalam tidak kering. Makanya harus menggunakan sinar UV dari lampu ya, lampu UV. Di sini saya proses pengecatan bekas-bekas jalur supaya makin kuat dan awet. Oke, lanjut kita pasang LCD ya, atau frame depannya ya, karena proses perbaikannya sudah selesai. Oke, ini sudah terpasang. Kita kembali solder ya, ini untuk jalur lampu backlight LCD. Terus di kaki-kaki LCD juga kita kembali solder, dan pastikan jangan sampai menyatu ya antara kaki yang satu dengan kaki yang lain ya. Pastikan rapi ya, jangan sampai ada yang nempel. Dan ini itu sudah selesai juga pergantian lampu backlight ya kawan. Lampu backlight bagian belakang dan juga bagian LCD ya. Nah, ini udah selesai. Semuanya udah rapi, sudah dipastikan rapi, dan kita lanjut coba. Nah, ini dia. Kilometernya udah kita reset ya di angka 8.000. Sebab menggunakan ICE terbaru ya kawan. Oke, proses perbaikan selesai. Kita tes tombol juga fungsi. Semuanya fungsi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nanti di akhir video ada setelah selesai perakitan semua. Ini setelah kita ganti lampunya menggunakan warna putih ya, jadi terlihat sangat menawan ya kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.